Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fid din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua yaitu nikmat terbesar, hidayah al-Islam di dalam dada-dada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita sehingga kita bisa meluangkan waktu, meringankan kaki kita untuk berkumpul di tempat yang penuh barakah ini insyaallah di dalam rangka tadabbur alam barangkali. Kemudian kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu nasihat-nasihat yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidaklah kita bisa lurus perjalanan hidup kita, tidak akan bisa kita mengetahui al-haq, melainkan itu dari an-nasihah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna din an-nasihah." Sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Adalah nasihat. Dan sungguh merugi orang-orang yang menutup telinganya, berpaling hatinya daripada nasihat, yang nasihat tersebut bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taib, pada sesi yang terakhir ini, insyaallah saya akan berbicara atau menyampaikan tentang sebuah kajian yang bertema renungan tujuan hidup kita. Renungan tujuan hidup kita. Yang tentu hal ini tetap berada di dalam koridor daurah tauhid. Karena tidak kita lepaskan pembicaraan kita dari seputar tauhid. Yang mana insyaallah pada muhadharah atau kajian kali ini saya membagi beberapa unsur. Yang pertama tentang muqaddimah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang penting bagi hambanya untuk mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana awal mula penciptaan manusia. Kemudian berikutnya adalah hubungan manusia, ibadah, dan rezeki. Karena ibadah dan rezeki ini sering dibenturkan oleh kaum muslimin, terutama juga para penuntut ilmu. Maka di sini kita akan berbicara secara ringkas biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, nas'alullah an yufaqihana wa yuwafiqana ilman nafi'a wa amalan salihah wa an yaj'alana min ibadihi al-mukhlisin wal 'alimin al-'amilin. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebesaran-kebesarannya. Ketika beliau memulai qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Dan salam, keselamatan kepada hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah itu lebih baik daripada yang mereka persekutukan?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan amman khalaqas samawati wal ardh. Ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Dan yang menurunkan hujan dari atas langit. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebesaran-kebesarannya supaya manusia ini mengetahui siapa Rabb-nya. Supaya manusia mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi dia datangnya dari siapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Kemudian dari air hujan tadi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari muka bumi ini kebun-kebun, ya, yang penuh dengan keindahannya. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, a ilahum ma'allah. Adakah Tuhan, ya, yang bisa melakukan ini semua selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ayat berikutnya Allah sebutkan lagi kebesarannya. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Siapa yang menciptakan bumi ini menjadi tetap kokoh. Kemudian di sela-selanya Allah Subhanahu wa taala alirkan sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan di sana sungai-sungai yang akan mengalir menuju laut. Semuanya dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan sesuai dengan kebutuhan manusia. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Kemudian siapa yang mengabulkan permintaan orang yang sedang berada di dalam bahaya? Orang yang membutuhkan ketika dia berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su', ya, dan mengangkat seluruh keburukan. Mengangkat seluruh mara bahaya, bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, ya, dan menjadikan kalian wahai manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai yaitu makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. A ilahum ma'allah, ya, apakah ada Tuhan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sedikit orang yang mengingat akan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr." Siapa yang membimbing jalan, yang menunjukkan jalan di kegelapan baik daratan maupun di lautan. Wa man yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih. Siapa yang mengirimkan angin sebagai bentuk kenikmatan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. A ilahum ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari segala yang mereka persekutukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'idu." Siapa yang memulai penciptaan, ya, tsumma yu'idu, kemudian mengembalikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya dialah yang menciptakan kita pertama kalinya, kemudian kita akan kembali kepadanya. Wa man yarzuqukum minas sama'. Kemudian siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari atas langit. Minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. A ilahum ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum.
datangkanlah bukti. Ya, datangkanlah bukti. Mana yang mampu melakukan itu semua selain Allah Subhanahu wa taala? In kuntum shadiqin. Jika kalian memang benar-benar berkata jujur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa hal yang di sana banyak sekali manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Entah di dalam mencari rezeki, ya, entah di dalam menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada kekuatan yang lebih selain Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk di dalam menetapkan syariat, menetapkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dia mengambil sumber dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sama saja dengan menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lisannya mengatakan la ilaha illallah. Dengan menganggap ada syariat yang menandingi syariatnya Nabi Muhammad, sama saja dia mengatakan bahwasanya ada sang pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir yang disebutkan tadi di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Ya, ditutup dengan ayat ini tadi. Yaitu man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi. Ya, dari pemaparan tadi saya akhirkan di sini, dan itu merupakan sejumlah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki di sini banyak sekali melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan atas nama rizki, manusia rela menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat. Atas nama rizki. Ya. Atas nama rizki, seseorang ya berani untuk memutus hubungan silaturahim. Atas nama rizki pula, seseorang ya rela untuk menghancurkan seluruh tatanan negara yang sudah terbangun rapi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabtaghu 'indallahir rizq. Ya. Carilah rezeki itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian pada unsur yang kedua adalah awal mula penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya saya akan menciptakan ya fil ardi, di bumi ini, khalifah, yaitu seorang yaitu manusia yang nanti dia akan menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Qalu, kata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, akankah engkau menciptakan makhluk yang sifat dasarnya adalah yufsidu fiha, yaitu membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Termasuk berbuat kerusakan adalah menuruti hawa nafsu dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kerusakan adalah yaitu mengikuti hawa nafsu. Ketika manusia ini mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menuju kepada kerusakan, kepada kebatilan. Wa yasfikud dima, dan sifat dasar manusia karena ketamakannya adalah menumpahkan darah.
Ini dibantah oleh para malaikat. Ya Allah, akankah engkau menciptakan makhluk yang sifat dasarnya adalah merusak di muka bumi ini dan menumpahkan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami, kata para malaikat, adalah makhluk yang nusabbihu bihamdika, yaitu memujimu, mensucikanmu, ya, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, saya lebih tahu daripada kalian. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, atas dasar ayat ini, maka manusia sebelum berada di atas hidayah, mereka semua adalah orang-orang yang tersesat. Ya. Seperti yang disampaikan Ustaz Iqbal kemarin, 10 pesan tauhid, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaitu." Setiap kalian adalah dhal, sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Jadi sebelumnya kita ini adalah nol, ya. Tidak mengetahui apa-apa. Orang tersesat adalah orang yang ketika berjalan, dia tidak mengetahui arah. Dia tidak mengetahui tujuannya. Illa man hadaituhu. Kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Ya. Maka di sini pentingnya kita untuk mencari petunjuk tersebut. Oleh karenanya di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastahduni ahdi." Minta hidayah kepadaku. Jangan mengambil petunjuk dari selainku. Maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Dari mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ikhwan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya yaitu lewat kitab sucinya. Kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya sudah pasti benar. Bahkan kitab-kitab yang lain tidak ada yang sebenar Al-Quran. Karena datang dari yaitu dari zat yang menciptakan makhluk dan akan kembali kepadanya. Datang dari zat yang mengetahui semua yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, dan yang apa yang telah terjadi. Maka orang-orang yang mengambil petunjuk dari kitab ini adalah orang-orang yang selamat. Adalah orang-orang yang cerdas, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan hudan lil muttaqin, Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut ya, ilmu yang datangnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada sahabatnya, diturunkan lagi kepada tabi'in, generasi setelah sahabat, diturunkan lagi kepada atba'ut tabi'in, dan terus para a'immah, ya, imam yang 4, generasi mereka. Kemudian setelahnya dan setelahnya sampai kepada kita. Alhamdulillah, di sini Allah perjalankan para ulama untuk membukukan dan menyampaikan kepada generasi setelahnya. Maka kita jaga rel ini. Ya. Dimanapun kita berada, kita ambil ilmu dari satu jalur ini.
Kenapa harus satu jalur ini? Karena di situ sudah diberikan simbol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ya dari Jibril tidak kepada seluruh manusia. Allah tidak katakan sudah ini saya turunkan Al-Qur'an silahkan dipelajari sendiri-sendiri. Semua orang punya pendapatnya. Semua orang punya dalilnya. Apakah seperti itu? Tidak. Buktinya Allah Subhanahu wa taala utus seorang utusan dari golongan manusia itu sendiri. Bukan dari golongan jin. Kalau nabinya jin susah. Ya, kita mau para sahabat dulu mau tanya kepada siapa? Enggak kelihatan orangnya. Maka ini nikmat, yaitu seorang utusan dari golongan manusia. Dan kemudian merupakan simbol bahwasannya seluruh manusia di muka bumi ini pemahamannya harus kembali kepada orang yang satu ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika saja Al-Quran boleh dipahami sendiri-sendiri, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus seorang Rasul. Begitu pula para sahabatnya mengambil ilmu dari satu orang ini, bukan dari tokoh-tokoh yang lainnya. Padahal di sana, di zaman mereka, banyak sekali tokoh yang besar. Ya, banyak sekali tokoh yang besar. Tidak mengambil ilmu dari yang lainnya. Kemudian para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Para tabi'in mengambil ilmu dari tabi'in. Dan terus begitu dijaga relnya. Dijaga relnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Salah satu bentuk penjagaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diperjalankan para ulama dari generasi ke generasi yang menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang ilmu yang murni, yang dikenal dengan al-isnad atau sanad. Ya, makanya umat Islam ini salah satu namanya adalah ummatul isnad, umat yang punya sanad. Selain umat Islam, umat-umat terdahulu tidak punya. Maka gunakan metode ini untuk belajar agama. Tidak boleh keluar jalur, tidak boleh keluar rel. Karena di dalam mencari hidayah, manusia terbagi beberapa golongan. Yang pertama ada yang tidak peduli dengan hidayah, tidak peduli dengan ilmu agama. Ya, sehingga mereka hanya fokus untuk mencari keselamatan kehidupan di dunia saja tanpa peduli dengan keselamatan kehidupannya di akhirat. Sebagian yang lain peduli tentang kehidupan akhirat. Hanya saja dia tidak memperhatikan bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Tidak peduli terhadap rel tadi. Sehingga manusia yang jenis kedua ini, dia kira akan selamat di dalam akhiratnya. Ternyata ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sama dengan golongan yang pertama, yaitu tidak selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kalian aku beritahu tentang keadaan orang-orang yang rugi, ya, tapi dia beramal. Rugi. Di dunia beramal, bukan tidak beramal. Dia terkenal ahli ibadah. Dia terkenal orang yang datang ke masjid. Ya. Bahkan dia terkenal yaitu orang yang cemburu terhadap Islam. Terkenal seperti itu di dunia. Mungkin dilengkapi dengan ya jenggot dan jubahnya. Kemudian pakai apa? Sorban, lengkap atributnya. Tetapi kata Allah, akhsarina a'mal. Rugi beramal. Ya. Apa kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Yaitu orang-orang yang sesat usahanya di dunia. Ya, tidak benar usahanya di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun, sementara mereka mengira annahum yuhsinuna sunah.
mereka berada di atas kebaikan. Sungguh ini jauh lebih parah daripada yang kedua. Yang kedua lebih parah dari yang pertama. Yang pertama, mereka tahu bahwasanya dia tidak peduli terhadap ilmu agama. Ketika dinasihati, ya saya bersalah. Insya Allah suatu hari saya akan taubat. Barangkali dia mengatakan seperti itu. Tetapi golongan yang kedua ini, ketika dinasihatkan kepadanya, akan dibalik nasihat tersebut. Nasihati saja orang-orang yang tidak peduli terhadap agamanya. Saya termasuk orang-orang yang berada di atas agama. Saya adalah orang yang takut kepada Allah. Ya, tetapi secara lisannya. Kemudian golongan yang ketiga, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah manusia yang memprioritaskan urusan akhiratnya dengan cara yang benar, mencari hidayah dengan cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tidak lupa kehidupannya di dunia. Yaitu kita tarik di dalam sebuah simbol atau sebuah statement, kejarlah dunia, kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan gunakanlah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Bukan dibalik, kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Kalau boleh saya singkat ya, kajian saya ini terkadang ketika saya menggiring ke sebuah opini tidak sesuai dengan skema yang saya susun ya. Tidak mengapa, insya Allah mudah-mudahan dapat manfaatnya. Bagaimana praktek kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Dan bagaimana praktek kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Barangkali contoh sholat ya. Sholat 5 waktu. Ketika kita mempraktekkan kejarlah akhirat, jangan lupa dunia, di tengah-tengah aktivitas kehidupan dunia kita, ada yang bekerja, ada yang berdagang, dan segala macam aktivitas manusia, kemudian terdengar kumandang adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka manusia di antara dua pilihan, melanjutkan dunianya atau berhenti dulu dari urusan dunianya, kemudian mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam praktek kejarlah akhirat, jangan lupa dunia, ahli tauhid itu akan meninggalkan dunianya karena dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau ada uzur berbeda. Jika ada uzur berbeda. Tetapi secara prinsipnya asalnya adalah dia lebih mencintai panggilan Allah sehingga meninggalkan dunia. Sebaliknya, praktek kejarlah ya dunia, jangan lupa akhirat. Akhiratnya nomor 2. Ketika ada adzan yang berkumandang, dia tetap melanjutkan urusan dunia dengan mengatakan, nanti setelah selesai ini saya akan sholat. Ini masih mending ya? Golongan yang masih mending meniadakan golongan yang pertama. Golongan yang pertama sudah tidak peduli sama sekali. Dua golongan ini, ada yang kejarlah akhirat, jangan lupa dunia, ada yang kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Mungkin kalau masalah sholat adalah hal yang kita sepakati, oh ya, sholat insya Allah. Ada lagi hal yang di bawahnya. Salah satunya adalah mencari hidayah. Mencari hidayah, termasuk yang saya bicarakan saat ini. Mencari petunjuk. Kalau mungkin dibahasakan mencari hidayah, mencari petunjuk, ini semua manusia sepakat. Bahkan mereka berdoa untuk mendapatkan hidayah. Sungguhnya hidayah itu ya ilmu itu sendiri. Hidayah itu adalah ilmu. Berarti mencari hidayah adalah mencari ilmu. Ilmu apa hidayah? Ilmu agama. Ilmu agama. Setiap sholat kita Allah Subhanahu wa taala tuntunkan untuk membaca ihdinas as-sirat al-mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ya Allah menuju jalanmu yang lurus.
Ya, itu permintaan pertama dan yang utama. Tidak ada doa yang melebihi besarnya dari doa meminta hidayah. Ya, tapi di dalam prakteknya kaum muslimin walaupun setiap harinya ihdinas siratal mustaqim, ketika disuruh memilih, diberikan pilihan mana yang lebih penting, ilmu agama atau ilmu dunia. Ya. Ini adalah realita ya, ikhwan sekalian. Manusia, bahkan kaum muslimin merasa aib ketika di belakang namanya tidak ada titelnya, titel dunia. Merasa aib, tidak lulus S1-nya sangat seperti tertimpa musibah yang paling besar, seolah-olah manusia yang paling buruk sedunia ketika tidak ada titel dunia. Tetapi ketika ya boleh tidak bisa membedakan antara A dan Na, Dha dan Dha, Ta dan Dha, biasa. Biasa. Tidak ada perasaan bahwasanya saya ini adalah yaitu memiliki aib yang luar biasa besar. Ya? Tetapi untuk masalah titel dunia ini dipermasalahkan secara ya, bahkan ketika berbenturan antara jam mengajinya, jam menuntut ilmu agamanya, dengan urusan dunianya dia kalahkan jam mengaji, menuntut ilmu agamanya. Walaupun dia setiap hari mengatakan ihdina as-sirat al-mustaqim, wallahi jam. Tidak ada doa yang bisa dikabulkan oleh Allah kecuali dengan usaha yang sesuai dengan doa tersebut. Adakah seseorang minta, ya Allah, tolong lunaskanlah hutang saya ya Allah. Jumlahnya barangkali contohnya 1 miliar. Berikanlah saya uang 1 miliar. Ya. Kemudian dia setiap harinya tidur di atas tempat tidurnya. Ketika bangun langsung makan, tidur lagi. Tidak pernah keluar rumah. Pertanyaannya bisa terkabul tidak doanya? Tidak sama sekali. Ya. Makanya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, Allah perintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi juga. Karena di situ adalah hidayah. Caranya bagaimana? Ya menuntut ilmu agama. Itu pertama. Yang kedua, betapa butuhnya kita terhadap ilmu agama. Karena ayat tadi memandang bahwasanya sifat dasar kita adalah merusak. Sifat dasar kita adalah menumpahkan darah. Dan hal ini tidak bisa dikendalikan kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama-lamanya tidak akan bisa manusia itu mengendalikan sifat dasar keburukannya kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus dari kalian, yaitu dari golongan yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, seorang rasul yang tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Al-Quran, yaitu Alkitab, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebabnya mereka sebelum ada Rasul ini, bagaimana kondisi jahiliyah? Tuhan kita ketahui bersama, saling menumpahkan darah, peperangan di sana sini. Sebelum mereka para sahabat datang, Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Madinah ada 2 suku yang selalu berperang. Ya, Aus dan Khazraj. 150 tahun berperang. Tidak pernah ketemu. Ketika Nabi datang, mereka menyambut dengan kegembiraan. Tidak pernah, ya Rasulullah, kami merasakan nikmat seperti engkau datang ke kota kami. Semuanya dipersaudarakan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Mereka menjadi bersaudara ketika mentaati
yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini penting sekali ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tanamkan dalam diri kita mana yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Baik, kita membutuhkan rizki. Ketahuilah bahwasannya rizki sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita di dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Seandainya mencari rizki itu ya lebih penting daripada ibadah, Allah tidak akan menyebutkan liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan mengatakan illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Mungkin Allah akan mengatakan ya illa liyatlubun ar-rizqa. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka mencari rezeki. Apakah seperti itu? Tidak. Ini membuktikan bahwasanya rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan Ustaz, tapi walaupun ditetapkan, tetap kita disuruh mencari. Nah, disuruh mencari. Kata Allah, "Fabtaghu indallahi ar-rizqa." Carilah rezeki itu dari sisi Allah. Maksudnya bagaimana? Dahulukan perintah Allah dan larangan Allah, kemudian Allah akan memberikan engkau rizki. Kerja dunia secukupnya. Tapi yang kita prioritaskan adalah bagaimana supaya tujuan hidup kita yaitu ibadah tercapai secara maksimal. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, seperti tadi ya, mukadimah yang saya sebutkan, atas nama rizki banyak manusia lalai dari tujuan hidup. Tidak jadi beribadah, terus sibuk dengan rezeki. Ya. Mohon maaf ya, banyak dari kaum muslimin, bahkan yang sudah tahu sunnah, yang sebelumnya, Masya Allah, ini bicara masalah istidraj, ya, masalah istidraj. Afwan kalau anak tidak urut di sini, anak langsung sebutkan semua, karena saya takut kelamaan. Ya. Nanti kalau kelamaan, antum Ustaznya kesuwen. Ini di sini untuk wisata malah diisi nasi. Ya paling kita nggak lama, 1,5 jam. Ini dapat berapa? Kembali kurang 1 jam. Ya. Di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kullama nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka para manusia itu lalai dari mengingatku, ya, kami bukakan pintu seluruh rezeki kepada mereka. Ya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu rezeki. Kemudian sampai manusia tadi merasa di atas usahanya, puncak dari karirnya, akhadnahum baghtah. Kami akan siksa azab di saat puncaknya, secara tiba-tiba. Ini hal yang menyakitkan. Dan ini masih mending, ikhwan. Masih mending. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan musibah kepada manusia dua. Bisa musibah berupa hal yang tidak menyamankan kita, azab berupa musibah, atau azab berupa nikmat. Bagaimana azab berupa nikmat? Ketika Allah bukakan pintu segala sesuatu, tapi Allah biarkan dia. Ya, pintu semua dunia dia dapatkan. Allah biarkan dia di atas kesesatan, di atas kesalahan. Bahkan dia mengira, ini Allah cinta kepada saya. Mana buktinya, Pak? Rezeki saya alhamdulillah yang dulu omset 2 juta sekarang sudah mencapai 10 juta per bulan. Oh ya, bagaimana sholatnya? Ya, saya sholat di rumah rajin. Ya. Saya sholat di rumah. Karena enggak nututi kalau saya mau datang ke masjid, adzan masih ada kesibukan. Kemudian bagaimana majelis ilmunya, Pak? Kalau majelis ilmu saya sempatkan
ya minimal 1 tahun sekali. Ini. Dia merasa berada di atas nikmat, berarti Allah mencintai dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu yaqulu rabbi." Manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat padanya, mereka sudah mengatakan Allah memuliakan saya, Allah mencintai saya. Menganggap bahwasanya ukuran kesuksesan adalah rezeki. Wallahi sama sekali tidak. Jika ukuran kesuksesan adalah rezeki, harta dunia, maka yang jadi nabi bukan Musa, tapi Qarun. Sementara di kisahnya Qarun adalah ada salah seorang dari pengikut Nabi Musa menasihati Qarun. Qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, ya, janganlah engkau menjadikan ujung kebahagiaanmu adalah kesuksesan dunia. Patokan kebahagiaanmu adalah kesuksesan dunia. Jangan. Masya Allah, ya, si bulan sukses. Sukses, dia sudah merantau di sini sukses. Apa suksesnya? Kehidupan dunia. Ya. Bagaimana tentang akhiratnya? Tidak peduli, tidak dibicarakan. Itu nanti kan beda-beda sendiri-sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ini ukuran kesuksesannya orang beriman. Selama dia bisa dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan sesungguhnya. Bagaimana caranya menjauh dari neraka dan masuk dalam surga? Adalah beramal. Bagaimana beramal yang diterima sehingga hadiahnya surga? Ilmu. Beramal yang didasari dengan ilmu. Terus kita singgung betapa butuhnya kita terhadap ilmu agama. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaannya? Azab yang berupa nikmat ini yang paling bahaya ini kita deteksi. Mungkinkah kita yang menghadiri daurah ini selamat dari istidraj? Istidraj itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba walaupun berada di atas kesesatannya. Ini lebih baik. Ya. Bagaimana? Apakah kita merasa aman dari istidraj? Ya, kita sudah ngaji, Ustaz, kita sudah ya datang majelis ilmu, alhamdulillah. Insya Allah Allah tidak mengadab dari sisi ini. Jangan katakan demikian. Allah kadang uji. Ya, uji. Barangkali penghasilan seseorang seperti tadi ini diganti supaya maksudnya panitia kita lebih lama dan fokus. Antum yang sabar. Baik. Bagaimana deteksi menimbang kita berada di atas istidraj atau tidak? Ya. Ketika yaitu dunia kita yang sudah dibuka oleh Allah, tetapi akhirat kita merosot. Contoh, ketika penghasilannya 2 juta per bulan. Penghasilannya 2 juta per bulan, Masya Allah, sebelum qomat sudah di masjid. Majelis ilmu setiap ada datang, ya, info, flyer, ta'lim, datang. Ketika Allah sudah uji dia, dinaikkan oleh Allah. Omsetnya sampai 5 juta per bulan. Sudah mulai. Sholatnya jadi 3 waktu. Subuh, maghrib, isya. Yang zuhur dan asar mana? Sibuk bekerja. Sibuk bekerja. Dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 juta. Ya. Sholatnya tinggal maghrib saja. Isya dan subuhnya mana? Capek. Karena lembur. Lembur, capek. Maka ketika seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah,
mana yang harus dipilih oleh orang tadi? Omset yang sudah berada di depan mata naik, atau lebih menjaga sholat seperti yang dulu? Seseorang pasti akan menimbang dalam hatinya, saya kok tidak seperti yang dulu ya kehidupan akhirat saya. Maka dia harus tinggalkan dunia ini. Itu ujian dari Allah. Kalau dia tinggalkan, Allah ganti yang lebih baik. Ketika dia tinggalkan dan lebih memilih menjaga sholatnya seperti yang semula waktu, Allah akan gantikan yang terbaik. Rezeki itu bukan hanya saja pertambahan harta. Contoh orang tadi ketika meninggalkan omset yang banyak tadi, saya 2 juta adalah ini saya tinggalkan. Ternyata Allah berikan anak-anaknya soleh dan soleh. Nggak bikin pusing. Tapi omset yang 10 juta bahkan lebih tadi, ternyata anaknya jadi anak yang tidak soleh. Tidak soleh. Bikin pusing dia. Atau istrinya juga demikian. Atau kondisi rumah yang tidak stabil. Banyak sekali. Ya. Termasuk rezeki adalah anak soleh-soleh. Istri yang soleh. Kemudian sehat badannya. Kemudian tercapai seluruh kebutuhan hidupnya, itu cukup. Ya. Atau barangkali ketika omset 2 juta per bulan, ya, seperti tadi datang, lihat ada majelis ilmu, dia datang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan lagi omsetnya, kemudian sudah tidak pernah terlihat lagi di majelis ilmu. Ya, ditanya oleh teman-temannya, di mana antum ikhwan? Kok sekarang tidak terlihat? Ya, tolong titip salam sama teman-teman yang lainnya. Saya sedang sibuk, ya, berada di luar kota. Di Blitar luar kota maksudnya tidak di dalam kota, dari kabupaten, ya. Luar kota. Ya, kemudian ketika ditanya lagi, ya, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, omsetnya menjadi naik, sudah sama sekali tidak ada hubungannya dengan majelis ilmu. Flyer-flyer yang dibaca bukan lagi, ya, kajian kitab tauhid atau kajian Sahih Bukhari, tidak. Yang dibaca scale up seminar. Ya, bagaimana caranya menaikkan atau menaikkan omset. Yang ada di kepalanya, bagaimana supaya omset saya aman. Apakah ini tujuan hidup? Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab orang ketika dia mencintai sesuatu melebihi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan adab dengan kecintaannya itu sendiri. Orang yang mencintai istrinya atau istri yang mencintai suaminya lebih dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan adab lewat istri dan suaminya. Orang yang mencintai anaknya melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan adab lewat anaknya. Termasuk juga dari hartanya. Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran bagaimana kita scale up, ya, bagaimana kita menaikkan omset kita, yaitu dengan takwa. Kata Allah di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan berikan dia jalan keluar dari segala urusannya, dan Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ini ikhwan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Dan antum perlu tahu, dengan ibadah bukan berarti mengurangi jatah rizki kita. Justru dengan ibadah, setiap ayat Al-Quran Allah sandingkan dengan rizki. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian ayat berikutnya bagaimana? Ayat ke-57-nya, ma uridu minhum, ya, min rizkin wa ma uridu an yut'imun.
kurang 5 menit waktu. Baik. Ya mungkin pesan saya kita maksimalkan di luar daurah ini, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu. Dikasih rezeki oleh Allah. Itu justru yang mendatangkan rezeki. Jangankan yang menghadiri majelis ilmu, ya di dalam sebuah hadis, orang yang mendanai orang yang untuk menuntut ilmu agama, kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bih. Ya bisa jadi dengan caramu ini membiayai orang menuntut ilmu agama, engkau diberikan rezeki. Nah, saya lanjutkan tadi, yaitu hubungan ibadah dengan rezeki ya. Unsur yang ketiga. Ibadah selalu kaitannya dengan rezeki. Kata Allah, "Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak butuh mereka memberikan rezeki kepadaku atau memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Nyambung dengan ayat ibadah. Kemudian antum tahu kisahnya kisahnya Maryam bintu Imran. Gimana hidupnya? Maryam ini di mihrab atau di pasar atau di toko atau di tempat usaha, di mihrab. Di ayat tersebut, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Selalu menemukan rezeki. Mihrab itu tempat ibadah. Selalu menemukan rezeki. Hubungannya ibadah dengan rezeki. Ya sudah Ustaz, anak tak di masjid terus. Bukan, ini Maryam kan perempuan. Maryam perempuan. Tempatnya di rumah. Ya, tempatnya di dalam ruangan. Tapi kalau kita keluar mencari rezeki, ini saya bicara hubungan ibadah dengan rezeki. Selalu Allah kaitkan. Bahkan di dalam mihrabnya Maryam, ya disebutkan oleh mufassirin, rezeki yang ditemukan oleh Nabi Zakaria di sana, seandainya itu adalah musim dingin, ya tidak ada buah di saat itu, buahnya di musim dingin nggak ada, saat itu musim dingin jadi ada di mihrabnya Maryam. Begitu pula sebalik. Hal yang tidak mungkin. Makanya Nabi Zakaria kaget. Siapa? Ya, ya Maryam, anna laki hadha. Siapa yang punya ini semua? Bagaimana ini bisa terjadi di mihrabmu? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki memberikan rezeki kepada seseorang bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Jadi kesimpulannya, dengan ibadah bukan malah merosotkan rezeki kita, enggak. Justru malah jadi stabil hidup kita. Ya. Dan sekali lagi rezeki bukan hanya antum rezekinya bertambah, enggak. Yang ada di sini rezeki yaitu omset bulanan. Enggak, tidak semata-mata rezeki itu adalah pertambahan omset dalam satu bulan atau yang lainnya. Tetapi lebih umum, kesehatan termasuk rezeki, ya. Kemudian harta juga termasuk rezeki. Kemudian anak yang soleh dan solihah itu juga termasuk rezeki. Kondisi rumah yang aman itu juga rezeki. Baik. Masih banyak sebenarnya, mudah-mudahan ya dari tema ini bermanfaat dan menggugah kita semua untuk selalu ya tergerak dan peduli tentang ilmu agama kita. Selanjutnya ada 2 kuis buat peserta. Kuisnya pertanyaannya dari saya. Hadiahnya dari yang paling saya inginkan. Baik, yang pertama, sebutkan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam muqaddimah tadi minimal 2. Minimal 2.
12 mungkin. Baik. Cukup. Dapat apa? Kal. Oh, harusnya nggak dua harusnya. Oh, rosa. Nggak dua harusnya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang nomor 2. Apa sebutan lain dari umat ini? Iya. Ya, umatul Islam. Ya. Umat yang punya tanah. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barakah dalam pertemuan kita kali ini dan menghasilkan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.